mustaqirran ilaihi kullu ma ada. Artinya tiada Tuhan yang kaya daripada tiap-tiap segala barang yang lainnya, dan tiada berkehendak kepadanya tiap-tiap segala barang yang lainnya. Sambung kudi hajunya Hanafi ya. La musta'ni yang kulli mazwa berkira ini kulli ma'adahnya Hanafi. Salah. Kudi haju arti melainkan Allah. Itulah Tuhan yang kaya daripada tiap-tiap segala barang yang lainnya. Nah, jadi makna la ilaha illallah kalau terjemah haji, tiada Tuhan melainkan Allah, atau tiada Tuhan kecuali Allah. Itu terjemah, bukan makna. Hanya makna haji pun. Yang kata pun aku panjang tu. Yang bahasa Arab ji, nya Arab jinafai. La musta'niyan an kullin ma siwa wa muhtaqiran ilaihi kullu ma adah illa Allah jawji. Jadi artinya apa? Tiada yang kaya daripada tiap-tiap yang lain, dan tiada berhajat kepadanya setiap yang lain melainkan Allah. Itulah Tuhan. Jadi Allah itulah Tuhan yang kaya daripada tiap-tiap segala barang yang lainnya. Kampung. Jadi Tuhan berarti Tuhan. Ulang lagi. Tuhan berarti yaitu zat. Dia pakai bahasa kitab ni, ada pakai bahasa yang mengada. Tuhan adalah zat yang tidak butuh kepada yang lain, atau kaya. Arti kaya itulah tidak butuh kepada yang lain dan dibutuhkan oleh yang lain. Itulah arti Tuhan. Faham tak ini? Jadi Tuhan zat yang tidak butuh kepada yang lain dan dibutuhkan oleh yang lain. Jadi menjadi ibuh makna la ilaha illallah yang kemudian ada bu la ilaha illallah, ibuh makna cuba pegah ke? Mana ju? Udah ke tiada Tuhan. Tiada Tuhan yang bukan ibuh makna yang terjemahkan la ilaha illallah, tiada Tuhan. Jadi Allah itu terjemahnya. Jadi makna la ilaha illallah tiada yang butuh, tiada yang tiada butuh. Pakai tiada lah ni. Tiada yang tiada butuh kepada yang lain dan dibutuhkan oleh yang lain kecuali Allah. Ayo kalau tiada yang tiada, pakai dua kali tiada. Tiada yang tiada butuh kepada yang lain dan dibutuhkan oleh yang lain kecuali Allah. Karena makna Tuhan tiada butuh kepada yang lain. Itu makna Tuhan. Tiada butuh kepada yang lain dan dibutuhkan oleh yang lain. Itu arti itu Tuhan. Jadi karena la ilaha, la kan tiada. Berarti maknanya tiada yang tiada butuh kepada yang lain dan dibutuhkan oleh yang lain kecuali Allah. Yang kemudian makna la ilaha illallah. Jadi kamu tahu Tuhan. Ini yang baru-baru jak umuri ju Tuhan Melayu. Baik dang telinga leo. Kamu tahu Tuhan? Jadi Tuhan bahasa Aceh. Dia bahasa Aceh tu. Tuhan yang hana perle kegop dan diperle ligop. Itulah Tuhan. Kau ingat Yang hana perle kegop
dan diperleh kau. Itulah tu harusnya dua macam. Dia tidak butuh kepada yang lain butuh kepada dia. Itulah Tuhan. Nah, seribe macam yang laginya. Yang lagi tanya, tuan lagi tanya. Yang tidak butuh kepada yang lain dibutuhkan oleh yang lain, kata seribe Tuhan. Nyona. Apa ni berat? Tidak ada kecuali Allah. Hanya Allah yang tidak butuh kepada yang lain. Hanya Allah yang dibutuhkan oleh yang lain. Berarti hanya Allah lah Tuhan. Yang lain hantu, bukan Tuhan. Patung, bukan Tuhan. Yesus Kristus, bukan Tuhan. Kenapa? Karena semua mereka tidak butuh. Semua mereka butuh kepada yang lain. Semua mereka tidak dibutuhkan oleh yang lain. Ini apa ya? Payah kan mandu mangat tapi ya. Kan mandu payah. Jadi puteri Tuhan ya. Tuhan yang mana Tuhan. Jadi mandu keun zat, zat. Ya, cuma bele keun zat, apa yang keun Tuhan? Sesuatu yang tidak butuh kepada yang lain dan dibutuhkan oleh yang lain. Jadi yang mau puji geknya anda perlu ke go perlu ke geknya. Yang geknya yang ke Tuhan. Mantap dah tu juga. You so ya anda perlu ke go perlu ke go. Lu. Draw tu. Lu na perlu ke go. Tu. Nyawa te ke go kon urung mentang. Termasuk butuh minum, butuh makan. Ya, yang bukan dirimu, itulah diri orang lain. Yang kendra itu kau. Tajib I-nya nyodown kon. Butuh kepada air, butuh. Berarti kamu bukan Tuhan. Karena kamu masih butuh kepada minum. Tuhan tidak butuh kepada yang lain. Ya. Jadi hana lain nyena tengah ba daripada yang ngejak ba nyena. Tapi yang kanan tidak ada lain kecuali Allah. Makanya la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Apa arti Tuhan? Yang tiada butuh kepada yang lain, dibutuhkan oleh yang lain. Tidak ada yang tidak butuh kepada yang lain kecuali Allah. Tidak ada yang dibutuhkan oleh yang lain kecuali Allah. Jadi itulah Tuhan Allah itulah Tuhan yang kaya daripada tiap-tiap segala barang yang lainnya. Maka nyatalah oleh kita bahwa makna Tuhan itu kaya ia daripada tiap-tiap segala barang yang lainnya, dan berkehendaklah kepadanya tiap-tiap segala barang yang lainnya. Maka nyatalah bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu mengandung atas nafi dan isbat. Kalimat la ilaha illallah itu mengandung atas nafi dan isbat. Arti nafi mentiadakan, arti isbat menetapkan. Jadi pada kalimat la ilaha illallah itu ada yang dinafikan, ada yang diisbatkan. Nama hukum dinafikan, tiadakan. Kan pada terjemah la ilaha illallah, tiada Tuhan, kan ada yang ditiadakan.
tiada Tuhan. Ada yang ditiadakan kecuali Allah, ada yang diisbatkan, ditetapkan. Jadi istilahnya kalimat la ilaha illallah itu mengandung bentuk nafi dan bentuk isbat. Maka harus kita tahu yang mana, atau bukan yang mana, apa yang dinafikan dan apa yang diisbatkan. Tiba malamnya tak wang urung duk tegonya le soduk tegonya lah. Hah? Kan. Langsung. Uliah ni betul. Uliah. Memang baik. Apa yang dinafikan? Apa yang diisbatkan? Jawabannya. Anampu. Empuk. La ilaha, tiada Tuhan. Kecuali Allah. Apa arti kecuali itu? Berarti yang benar Tuhan adalah Allah. Tadi tiada Tuhan. Kemudian itu nafi, itu mentiadakan. Tiada Tuhan. Jadi kalimat yang menunjukkan kepada mentiadakan. Kemudian kita katakan kecuali Allah. Itu mengakui Tuhan. Tadi tidak mengakui, sekarang mengakui. Itu diistilahkan dengan nafi dan isbat. Pertanyaannya, tiada Tuhan, itu kan arti yang kita bacakan, la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, atau selain Allah. Apa yang kita nafikan atau apa yang kita tiadakan itu? Tuhan. Tiada Tuhan. Wate takun kan? Tiada Tuhan. Tiada Tuhan kecuali Allah. Ditanyakan, apa yang kamu tiadakan? Menjawab takun, tiada Tuhan. Berarti Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang kamu tiadakan, maka kafirlah kamu. Jud? Atau ateislah kamu. Tiada Tuhan kan ateis. Jadi apa yang kamu tiadakan ketika kamu katakan tiada Tuhan? Apa yang kamu tiadakan? Yang kamu ucapkan tiada Tuhan. Yang kamu tiadakan itu apa? Jelas. Maka yang dinafikan itu, arti yang ditiadakan itu apa? Makna Tuhan, bukan Tuhan. Yang dinafikan itu makna Tuhan. Dinafikan dari siapa? Kepada zat yang lain daripada Allah Ta'ala. Dan yang diisbatkan Tuhan itu makna kepada zat Allah Ta'ala. Tak jelas belum? Tiada Tuhan kecuali Allah. Di situ ada yang dinafikan, yang ditiadakan. Di situ ada yang diisbatkan, yang ditetapkan. Bertanyalah kepada diri sendiri, apa yang dinafikan dan apa yang diisbatkan. Dari siapa dinafikan, kepada siapa diisbatkan. Itu pertanyaan dulu. Bertanya pada diri, apa yang ditiadakan, apa yang diisbatkan. Apa jawabannya? Makna Tuhan. Itu dua pertanyaan, satu jawaban. Apa yang dinafikan, apa yang diisbatkan? Jawab makna Tuhan. Dari siapa dinafikan? Dari selain Allah. Kepada siapa ditetapkan? Kepada Allah. Yang mana makna Tuhan? Itulah tadi yang panjang. Itu makna Tuhan. Tidak butuh kepada yang lain, dibutuhkan oleh yang lain. Jadi makna itu
dinafikan dari selain Allah. Artinya tidak ada pada selain Allah. Lalu pada siapa yang ada? Hanya pada Allah. Jadi hanya Allah yang tidak butuh kepada yang lain. Hanya Allah yang dibutuhkan oleh yang lain. Selain Allah tidak ada. Itulah makna la ilaha illallah. Tiada Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang ditiadakan. Jadi kalau Tuhan yang ditiadakan, ini kamu tidak punya Tuhan. Jadi tidak mudah ini memahami kalimat la ilaha illallah. Bayangkan saya begini. Rukun Islam berapa? 5. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. kedua, salat. 3, zakat. 4, puasa. 5, haji. Pernah belajar masalah salat? Tidak selesai 2 malam. Belajar masalah salat tidak selesai 2 malam, mungkin sampai 2 tahun. Ya, dari wudu, rukun salat, syarat wajib, panjang tahun kan. Puasa juga seperti itu. Zakat, ada yang belum paham. Zakat. Apa lagi? Salat, puasa, zakat, haji. Haji juga punya pembahasan. Jadi orang berpikir rukun Islam yang keempat ada pembahasan, yang kelima ada pembahasan, yang ketiga ada, yang kedua ada, yang ke-1 cuma mengucap la ilaha illallah, selesai urusan. Ini tidak benar. Pembahasan ada. Jadi pembahasan rukun Islam yang pertama itulah yang diajarkan dalam tauhid. Jadi tidak mudah la ilaha illallah. Tapi ucapkan la ilaha illallah, selesai. Tak usah. Habis. Jadi ternyata kita tidak tahu yang mana yang kita tiadakan, yang mana yang kita isbatkan, dari siapa ditiadakan kepada siapa diisbatkan. Jadi dengan membentuk pertanyaan bagian itu lebih mudah untuk memahaminya. Tiada Tuhan kecuali Allah. Apa yang kamu tiadakan dan apa yang kamu isbatkan? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, dari siapa dinafikan kepada siapa diisbatkan. Nah, jawab tu. Dari tiada Tuhan kecuali Allah. Apa yang kamu tiadakan? Makna Tuhan. Apa yang kamu isbatkan? Makna Tuhan. 1. Jadi yang ditiadakan, yang dinafikan makna tu. Yang ditiadakan, dinafikan. Yang ditiadakan, yang diisbatkan itu 1 makna tu. Makna Tuhan. Jadi jawabannya 2 pertanyaan, jawabannya 1. Makna Tuhan. Dari siapa dinafikan? Jawab, dari selain Allah. Kepada siapa diisbatkan? Kepada Allah. Tapi lepas tu bahasanya yang kedua, apa makna Tuhan? Kita gede. Makna Tuhan yang tidak butuh kepada yang lain dan dibutuhkan oleh yang lain. Musuh kepada dia. Tak terasa kan? Janji tu. Jadi maunya kalau umpama persoalan akidah tidak ada hal-hal serangan yang lain, sudah cukup belajar tauhid dengan mengenal yang sudah saya katakan. Sudah cukup. Tapi berhubung. Apa berhubung? Di luar banyak persoalan. Ya. Ada yang mengatakan Tuhan di aras. Ada yang mengatakan Tuhan punya tangan. Ada yang menyatakan kita punya kehendak, bukan kehendak Tuhan. Ada yang mengatakan kita yang lakukan, bukan Tuhan. Jadi persoalan. Makanya belajar tauhid tidak cukup dengan hanya mengenal makna tadi. Harus itu sudah diwajibkan
menurut para ulama sudah diwajibkan kita mengenal sifat-sifatnya. Jadi untuk apa? Untuk menolak semua hal-hal yang di luar. Nak jelas ha? Baca dah ke? Baca. Jadi biar hana mutuh Tuhan ya. Mereka lebih kita Tuhan. Sebut Tuhan Allah. Kan mudah. Siapa Tuhan? Marabuka. Siapa Tuhanmu? Allah. Nah, untuk malaikat tidak bertanya Allah itu apa? Kalau di dunia ditanya Allah itu apa? Allah itu nama. Allah nama Tuhan. Yang pepayah ile juga ngah. Jangan. So Tuhan dia Allah. Allah itu apa? Nama. Kamu menyembah siapa? Menyembah Allah. Berarti kamu menyembah nama. Maka manteng golong Islam. Jadi kita menyembah nama Tuhan. maknanya atau maknanya. Allah nama zat. Jadi yang Tuhan kita bukan nama. Tuhan adalah zat, bukan nama. Memang Tuhan kita Allah, tapi Allah itu apa? Presidenmu siapa? Susilo. Susilo itu apa? Kan pertanyaannya lagi kan? Presidenmu siapa? Susilo. Bambang Yudhoyono. Susilo itu apa? Nama apa? Nama presiden. Jadi ternyata presiden itu bukan Susilo, tapi tubuh yang bernama Susilo. Itulah presiden, bukan Susilo. Coba jika dia itu mati, Susilo masih ada. Namanya. Meninggalkan nama. Jadi sampai itu hana mati-mati presiden. Coba namanya masih tinggal. Kadar untuk taturi Tuhan itu bang. Nah, keleganya gaji. Kalau bukan kau menyohanali hal-hal yang mengganggu di luar kasih. Cuman cukup jangan gangguan di luar. Mumpung gangguan akidah. Nyembah tajak tambah Honda tu isang li pikiran lain. Sebab nak dengar apa lain. Bukan Tuhan lain lah kau. Makanya ada buat dulu ada mahana li gangguan kasih mana ada. Serangan. Jadi sudah jelas Tuhanmu siapa? Allah. Allah itu apa? Nama Tuhan. Yang kamu sembah siapa? Zat yang bernama Allah. Jadi Allah itu nama satu zat. Nama zat. Tuhan kita namanya Allah. Jadi yang kita sembah itu bukan nama, tapi zat yang bernama Allah. Kalau untuk contoh presiden tadi, presiden kita itulah sebatang tubuh yang diberikan nama oleh orang tuanya dulu, Susilo. Itulah presiden. Kenapa ya? Tak tahu pikir dia. Allah itu nama Tuhan. Ya. Nama Tuhan. Jadi kamu sembah siapa? Kamu sembah Allah. Allah tadi kan nama. Jadi kamu sembah nama sama dengan. Bukan menyembah zat. Jadi kamu sembah siapa? Sembah Allah. Sembah Allah. Allah itu kan nama. Nama. Berarti jika dia sembah Allah, dia sembah nama, bukan sembah Tuhan. Seharusnya dia sembah Allah. Sembah zat yang bernama zat, kan? Allah. Ya tu pengalaman tu. Kon nyo, tapi nyo. Nyo kon. Gini dong. Sambahnya sembah Allah. Sembah zat Allah lagi. Nya tu jadi waktu dia yang pun betul. Kan arti ditanya lego. Tuhan kamu siapa? Allah. Yang kamu sembah siapa?
Allah. Allah itu apa? Punya modelnya pertanyaan. Jauh Allah 2 kali, tapi yang model saya tanya tadi itu. Tuhanmu siapa? Allah. Allah itu apa? Kan? Enggak. Allah itu nama. Kamu sembah siapa? Kalau dijawab lagi Allah, dia sembah nama. Berat. Setelah mudah ada payah. Baru 2 kali pertanyaan. Nanti ditanya nih kau. Ditanya sama orang. Kamu sembah siapa? Allah. Tuhan kamu siapa? Allah. Kau tanya lagi. Yang kamu sembah siapa? Allah. Siapa Allah? Siapa Allah itu? Itu mulai. Nama Tuhan kan? Berarti Yang bernama. yang benar. Pikiran Allah itu nama bagi zat. Jadi kamu sembah nama atau sembah zat? Sembah zat. Zat yang bernama Allah. Ini kan tetap Allah yang kita sembah. Tapi ini lagi kuno, yang lagi tanya. Jawabannya singkat. Allah itu siapa? Apa? Coba menurutnya. Tuhanmu siapa? Allah. Allah itu apa? Nama. Kamu sembah siapa? Sembah Allah. Sembah nama. Kecuali dia katakan Allah itu nama bagi zat. Jadi yang kita sembah zat yang bernama Allah. Jadi ketika jawaban singkatnya tetap Allah. Tapi inilah orang istilahnya begini. Ketika ada 2 atau 3 orang kita tanya, siapa Tuhanmu? Allah. Itu penjelasannya belum tentu sama. Pemahaman mereka tentang Tuhan. Jawabannya sama. Allah. Mereka semua jawab Allah. Siapa Tuhanmu? Allah. Itu apa? Ketika disuruh jelaskan apa pengertian Allah dan bagaimana, itu belum tentu Sama. Jadi sebenarnya Allah itu Tuhan atau Allah itu nama bagi satu zat. Yang kamu sembah siapa? Zat, bukan nama. Nama zat itu Allah. Jadi kamu sembah Allah, ya, tapi bukan namanya. Zatnya. Siapa Tuhan? Jadi yang punya sembah nama. Ini supaya jelas. Kalau sembah nama, biasanya nama ada di pintu masjid, ada di dinding rumah. Nama Tuhan yang tertulis dengan tulisan Arab alif lam lam ha. Bacanya itu apa? Umpamanya itu Allah. Tulisan Allah. Masa Allah tertempel di dinding. Itu nama Tuhan. Itu nama Tuhan. Itu bukan Tuhan. Yo contoh. Patingai, Beladi, begitu. Kemudian ni kedua orang. Beladi begitu. Beladi mesti tinggal minum keji. Beladi keji, ya kan? Dan kadang mudah. Betul. Kita dapat kan? Beladi begitu. Belah dia masjid gedung, berarti mufumji punya masjid belah dia rumah, punya rumah belah dia masjid. Oh, kalau dia tadi beda. Tadi beda. Beda. Oh itu. Dua alternatif. Yang bahasa kini. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Apa yang kamu tiadakan? Makna Tuhan. Apa yang kamu isbatkan? Makna Tuhan. Dari siapa ditiadakan? Dari selain Allah. Kepada siapa diisbatkan? Kepada Allah. Jadi kesimpulannya, tiada Tuhan selain Allah. Jadi bukan Tuhan yang ditiadakan, tapi makna. Seperti kata Syekh Sanusi di dalam matan kitabnya yang bernama Ummul Barahin atau Ummil Barahin. Amma makna hadhil kalimat
fala syakka annaha muhtawiyatun ala nafyin wa itsbatin. Artinya adapun makna kalimat ini, yakni kalimat la ilaha illallah ini, maka tiada syak, tiada ragu bahwasanya kalimat itu menghimpunkan ia atas nafi dan isbat. Itu sudah jelaskan tadi. Cuma ini menampakkan sumbernya dari kitab Ummul Barahin, kitab karangan Syekh Sanusi, salah seorang ulama terkemuka dalam tauhid Asy'ariyah. Fal manfi kullu fardin min afradi haqiqatin ma'nal ilah ghaira maulana jalla wa azza. Artinya maka yang dinafikan itu pada kata tiada Tuhan. Yang dinafikan itu apa? Tiap-tiap yang tunggal daripada segala ketunggalan hakikat makna Tuhan, lain daripada Tuhan kita yang maha besar dan maha mulia. Jadi kesimpulannya, yang kita nafikan makna Tuhan, kita nafikan dari selain Allah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu ada nafi dan isbat. Arti nafi mentiadakan, arti isbat menetap, lawan daripada mentiadakan. Jadi yang dinafikan makna Tuhan daripada selain Allah, itu yang ditiadakan. Wal musbitu min tilkal haqiqati makna la ilaha fardun wahidun wa huwa maulana jalla wa azza. Dan yang diisbatkan daripada demikian itu sebenar-benar makna Tuhan itu tunggal, yang satu, dan yaitulah Tuhan yang maha besar dan maha mulia. Itulah Allah. Jadi yang penjelasan kali guna benar ni, mantap ulang lah. Jadi kalimat kata Syekh Sanusi, kalimat la ilaha illallah muhtawiyatun ala nafin wa isbatin. Kata beliau dalam kitabnya berbahasa Arab, kalimat la ilaha illallah itu mencakup nafi dan isbat. Kalimatnya pendek, la ilaha illa Allahu. La, 4 kalimat ya. La ilaha illa Allahu. 4. La ilaha itu manfi atau nafi. Illallahu isbat. Jadi ketika diterjemahkan tiada Tuhan kecuali Allah. Apa yang ditiadakan? Makna Tuhan dari selain Allah. Kemudian illallahu itu isbat. Apa yang diisbatkan? Makna Tuhan kepada Allah. Jadi hati-hati. Ketika kita sudah meratib la ilaha illallah, ingat maknanya kan? Tiada Tuhan. Ini payah lagi bagian ini. Tanya lagi. Allah itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Jelas? Saya ragu. Allah Tuhan. Andi, Allah Tuhan. Sini duduk. Andi. Yang bujio yang gede. Sini duduk. Nacah nampu. Ya, delat lah. Ada berisan. Allah Tuhan. Jelas. Allah itu tuh Tuhan. Persoalan nama zat itu sudah tadi. Allah itu Tuhan. Pasti. Yaqin. Ketika kamu katakan tiada Tuhan, Allah itu Tuhan. Tadi kamu katakan tiada Tuhan. Apa yang kamu tiadakan? Allah. Allah Tuhan. Tiada Tuhan. Apa yang kamu tiadakan? Allah. Makna selain kecualinya. Yang permainan kata yang seperti itulah yang benar-benar harus dipaham. Yang mengenai Tuhan pengertian ini, Tuhan ni dari matahari. Tuhan.
pengertian Tuhan kan le. Ya, Tuhan banyak. Tuhan kan le macam Ya. ya, Allah yang Tuhan satu. Dipertuhankan yang banyak. Tuhan satu. bagi agama Islam Allah cuma satu. Enggak ada, enggak ada. Tuhan itu satu. Wahid. Bagi le Tuhan lagi Tuhan matahari Tuhan Tuhan. Tuhan nama yang disembah Tuhan yang disembah Tuhan Tuhan tetap satu. Jadi kalau firman Allah itu kan firman yang benar. Ya. Betul? Kata Allah dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu kan firman. Dia tidak bicara itu Islam atau bukan. Ketahuilah kata Allah, tiada Tuhan kecuali Allah. Berarti di situ kan Tuhan itu satu. Jadi tidak ada. Kemudian dijelaskan dalam ayat yang lain yang sering dibacakan ketika selesai salat umpamanya menjelang baca ayat kursi. Kan ada astagfirullahalazim 3 kali, kemudian wa ilahukum artinya wa ilahukum Satu. ilahu wahid. Tuhanmu Tuhan yang satu. Qul huwallahu ahad. Satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi manusia, ini persoalan. Mereka mengatakan Tuhan kepada apa yang mereka suka. Bukan berarti Tuhan jadi banyak. Tuhan tetap satu. Jadi maka istilahnya yang Tuhan itu tetap satu, yang dipertuhankan itu banyak. Jadi apa? Berhala, matahari itu bukan Tuhan, dipertuhankan. Arti dipertuhankan apa? Dianggap Tuhan. Dianggap Tuhan bukan Tuhan. Allah betul kan? Makanya juga Tuhan satu kan? Karena tiap-tiap agama kan satu Tuhan. Hah? Tiap-tiap agama satu Tuhan. Tuhan ini Tuhan agama Kristen juga. Matahari pagi. Agama Buddha berapa? Dewa siang, dewa malam. Agama Majusi 2. Dewa hidup, dewa mati. Nah, itu Majusi. Ya ada. Jadi tapi itu anggapan. Itu anggapan bukan kebenaran. Jadi yang dianggap itu belum tentu benar dan memang tidak benar. Yang benar Tuhan itu satu. Karena makna Tuhan itulah tadi. Dia tidak butuh kepada yang lain butuh kepada dia. Nah, apakah matahari tidak butuh kepada yang lain? Matahari tidak butuh kepada yang lain? Dan matahari, apakah semua orang butuh kepada matahari atau semua yang lain butuh kepada matahari? Kalau butuh malam ini kita tidak bisa hidup, tidak ada matahari. Betul. Nah, jadi kita tidak butuh selamanya untuk matahari. Memang butuh kepada matahari, tapi kan tidak selamanya. Ini matahari itu bukan Tuhan. Makanya tadi saya katakan Tuhan itu dipertuhankan. Harus beda. Saya bukan orang tua, usia masih 40, tapi dipertuakan. Jadi beda dipertuakan dengan orang tua. Kan harus beda ya. Pengumuman di masjid. Pada petuah kampung mohon hadir ke masjid. Yang ketua pemuda mungkin ro. Bang Dahri piro. Petuah kampung tuh hapus. Tapi ketika diumumkan kepada yang tua-tua dalam kampung itu tidak masuk. Karena yang dipanggil yang tua-tua, tapi kalau yang dipanggil yang dipertuakan, yang tua yang bukan apa namanya pejabat masyarakat tidak ikut. Jadi yang dipertuakan dengan orang tua kan beda ya. Jadi Tuhan satu, Allah. Yang lain dipertuhankan. Jadi Tuhan Allah itu ilahun. Allah itu ilahun, yang lain malu. Itu bahasa Arab gitu. Malu dipertuhan, dianggap Tuhan padahal bukan Tuhan. Karena beda mungkin pemahaman Tuhan antara kita dengan mereka. Jadi itulah tauhid. Makanya dari pertama kita belajar tauhid, sudah saya katakan tidak betul
orang yang mengartikan la ilaha illallah itu diartikan begini, tidak ada Tuhan yang aku sembah kecuali Allah. Itu tidak betul. Beliau arti mana? La ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan yang aku sembah kecuali Allah. Itu bukan tauhid. Itu bukan tauhid. Hah? Tidak ada Tuhan yang aku sembah kecuali Allah. Dari katanya itu, dari kata-kata yang diucapkan, itu tidak menunjukkan Tuhan satu. Tiada Tuhan yang aku sembah kecuali Allah. Kecuali Allah. Benar? Itu tidak menunjukkan Tuhan itu satu. Bisa jadi Tuhan itu 1000, salah satu dari 1000 Allah. Jadi katanya aku tidak menyembah yang lain, yang aku sembah hanya Allah. Kan begitu artinya. Jadi adapun tauhid, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kamu menyembah atau tidak, kamu salat atau tidak, Tuhan tidak ada lain kecuali Allah. Yang benar bicara tauhid. Jadi bukan bicara orang sembah atau tidak. Jadi bukan gimana-mana, tidak ada Tuhan yang kusembah kecuali Allah. Tanya, Tuhan berapa? Bisa jadi, bukan dipastikan. Bisa jadi itu dia menganggap Tuhan itu banyak, tapi yang disembah hanya satu. Padahal memang dari kalimat la ilaha illallah tidak betul makna seperti itu. Tidak ada Tuhan yang aku sembah. Tidak betul, tidak ada kalimat yang bermakna aku pada kalimat la ilaha. Jadi la ilaha itu yang terjemahan yang tepat, tiada Tuhan kecuali Allah. Kemudian kita kaji apa makna Tuhan. Jadi tidak ada makna aku di situ. Tiada Tuhan yang aku sembah kecuali Allah. Nah, itu bukan bicara tauhid. Tauhid apa? Mengesahkan Allah. Bukan bicara kita sembah atau tidak. Kalau tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar sembah kecuali Allah. Itu sama. Sama juga. Sama dengan makna yang sedang kita bacakan. Jadi orang menyembah berhala itu hak dia, tapi itu bukan Tuhan yang berhak disembah. Yang berhak disembah ini. Tidak ada yang menyembah, terserah juga. Yang penting dia ini berhak disembah. Itu maknanya. Allah itulah Tuhan yang berhak disembah. Tapi tidak ada yang menyembah, walaupun dia tetap Tuhan. Tapi orang menyembah yang lain, itu hak mereka. Tapi itu bukan yang berhak disembah. Menyembah yang tiada hak. Yang berhak disembah hanya Allah. Itu makna pendek nanti daripada makna yang panjang yang sedang kita bacakan ini. Semangat upaya. Ya. Ilmu akalnya. Jadi harus benar-benar menggunakan akal. Karena ini tidak semua dituntut kepada dalil Al-Quran, hadis. Kalau bicara hukum salat, puasa, ini boleh lakukan atau tidak? Boleh. Apa dalilnya? Tidak. Apa dalilnya? Tinggal buka Al-Quran dan hadis. Nah, ini kalau Al-Quran kita bacakan, kita tidak akan bisa memahaminya tanpa menggunakan akal. Wa utiya bi illah liqasri haqiqatin makna la ilaha alallahi ta'ala. Al makna annahu la yumkinu ayyujada tilkal haqiqati li ghairillahi ta'ala la aqlan wala syar'an. Ya hana-hana kecamatan hana pu handu. Kamu dah kecamatan di bari. Artinya dan didatangkan dengan huruf illa. Kan ada la ilaha illa. Nah, sebelum kalimat Allah didatangkan dengan kalimat illa. Itu untuk apa? Dari karena menyimpankan hakikat makna Tuhan itu atas Allah Ta'ala. Dengan maknanya
bahwasanya tiada boleh bahwa didapat sebenar-benar makna Tuhan bagi lain daripada Allah Ta'ala, tiada pada akal dan tiada pada syarak. Nah, ini kenapa dikatakan la ilaha illa, menggunakan kalimat illa itu untuk menetapkan Allah itu Tuhan. Kenapa harus dalam kalimat yang seperti itu? Contohnya begini. Contohnya di sini juga. Coba pikirkan apa sama atau tidak. Kita katakan Allah itu Tuhan. Apa sama pengertiannya dengan kita katakan tiada Tuhan kecuali Allah? Sama atau tidak? Allah itu Tuhan. Jelas, Allah itu Tuhan. Apakah sama itu dengan kita katakan tiada Tuhan kecuali Allah? Sama. Menurut kau, menurut kau. Tuhan itu Allah, Tuhan Allah itu Tuhan. Allah itu Tuhan. Dan balik Tuhan itu Allah. Tuhan itu balik kajut itu ada terfikirnya ni. Allah itu yang dalam kumpul Tuhan itu Allah. Ya. Allah itu Tuhan. Tuhan itu Allah. Allah itu Tuhan. Untuk helukku Tuhan Allah itu Tuhan. Nama itu Tuhan itu Allah. Yang kanakan tiada Tuhan kecuali Allah. Itulah ilaha illallah. Kemudian kita katakan Allah itu Tuhan. Yang cik muhkan Tuhan itu Allah. Nyoleh. Allah itu Tuhan. Tiada Tuhan kecuali sama atau tidak? Tidak sama. Baca dan fikir. Tidak sama. Dari Tiada Tuhan. Tiada Tuhan kecuali Allah. Nah, inilah sudah kita bacakan ini. Sudah kita bacakan. Tiada Tuhan kecuali Allah. Tuhan itu Allah itu Tuhan. Allah itu Tuhan. Tidak sama. Di mana yang tidak sama? Kalau tiada Tuhan kecuali Allah, itu bermakna hanya Allah lah Tuhan. Tapi kalau kita katakan Allah itu Tuhan, ini Allah itu Tuhan, memang betul. Tapi tidak menunjukkan khusus Allah itu Tuhan. Tapi yang jelas Allah itu Tuhan. Tapi apakah yang lain bukan Tuhan? Itu tidak tertolak. Mungkin yang lain Tuhan, ini Tuhan, Allah juga Tuhan. Nah, tidak khusus. Tapi la ilaha illallah itu khusus. Khusus apa? Hanya Allah lah yang Tuhan, yang lain bukan. Itulah kenapa didatangkan kalimat illa. La ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah, itu khusus. Iya. Bukan yang maksum. Yang ilah. Ilah kepada. Nya ilah kecuali. Jadi kalau bahasa Arabnya memang kita katakan Allahu Rabbi. Ya. Allahu Rabbi, Allah itu Tuhanku. Nah, ini tidak khusus. Tidak khusus Tuhan itu Allah. Tapi Allah itu Tuhanmu, itu saja. Jadi adapun orang lain lagi Tuhan. Jadi Tuhan tidak khusus Allah. Jadi kalau la ilaha illallah itu sudah sangat jelas, tiada Tuhan kecuali Allah. Apa artinya? Hanya Allah lah yang Tuhan. Selain Allah bukan Tuhan. Apa juga antum.
mau ke mana? Hai, gue ingat dulu boleh. Allah. Tuhan itu Allah. Itu Allah. Tuhan itu Allah. Nama Allah itu nama Tuhan. Nomor. Nah, yang lu jelaskan Allah itu Tuhan. Allah itu Tuhannya, depan ngaji mulai. Allah itu Tuhan dengan Tuhan itu Allah. Ya. Allah itu Tuhan. Tuhan itu Allah. Jadinya mana yang dalam kalimat katanya mungkin dalam kalimat Indonesia ataupun Arab, Aceh ini tidak ada pembahasan apa istilahnya kadang sabar. Tapi kalau kalimat Cik Mus itu dibawa ke bahasa Arab, itu bermakna sebahagian. Sebahagian. Walaupun tidak diucapkan kata sebahagian, tapi bermakna sebahagian. Tuhan itu apa tadi? Allah. Tuhan itu Allah. Itu bisa bermakna sebahagian Tuhan Allah, sebahagian lain bukan. Kalau kalimat itu dibawa ke bahasa Arab. Tapi kalau kalimat itu dalam bentuk bahasa Indonesia, yang pada oleh kaedah bahasa Indonesia. Tuhan itu Allah, maksudnya sampainya bukan. Itu Allah. Hah? Ya. Jadi bukan bagi orang Islam aja, orang Kristen pun Allah juga ada Tuhannya. Tuhan Allah. Memang kan? Hah? Orang Kristen kan Allah juga Tuhannya. Namanya mereka katakan Allah, tapi hakikat Tuhan mereka dengan Tuhan kita beda. Buktinya dia Tuhan yang mereka katakan dia punya anak. Jadi istilahnya menurut jawaban kerana tetap tidak bisa. Allah itu Tuhan itu Allah, tetap tidak menunjukkan khusus. Tetap tidak bisa. Cuman agak payah diterima, yang harus belajar ilmu mantik. Ada qadiyah namanya qadiyah muhmalah. Qadiyah muhmalah, dia tidak memakai kata ba'dun, tidak memakai kata kullun, artinya tidak menggunakan kata sebahagian, tidak menggunakan kata-kata seluruh atau setiap, tapi dia pada makna sebahagian. Itu dia yang menghuki qadiyah muhmalah. Hah? Bukan potong, artinya kalimat yang digunakan Allah itu Tuhan itu Allah, itu tetap tidak menunjukkan khusus Allah Tuhan, tidak ditunjukkan. Yang Cik Mukun memang yang diucapkan Tuhan itu Allah. Ya. Itu bermakna sebahagian Tuhan. Nah, itu artinya sebahagian Tuhan itu Allah. Dari mana kalimat sebahagian itu dipahami ya? Ini belum. Tuhan itu Allah. Bukan, juga sebut dan payah. Allah Akbar. Allah. Yang kalau bicara masalah tauhid, itu masalah membesar. Itu Allahu Akbar, Allah yang kita sudah yakin, yang mana yang kita sudah kenal. Allah Maha Besar. Itu yang lah menjara ya, itu diucapkan oleh orang-orang yang sudah mengenal Allah, yang tidak ada Tuhan kecuali Allah. Lalu dia katakan Allah yang maha besar. Sebab jika orang belum kenal Allah, mungkin tidak betul dia mengatakan Allah maha besar. Mungkin ada yang lebih lagi. Yang lagi ada pegang yang Tuhan di aras. Ini akibat dari tidak mengenal Allah. Lalu ketika salat dia katakan Allahu Akbar. Padahal yang lebih besar itu aras, bukan Allah. Kan kalau Tuhan di aras, mana lebih besar aras sama Tuhan?
Malah ada punya ayat kursi malah lebih kuat kursi daripada kursi lagi. Maka nyo ada tambung kenalah nyo dah pegah dua antara kursi, antara aras dengan Tuhan. Itu yang Mujassimah katakan. Jadi Tuhan di atas aras. Mana lebih besar aras dengan Tuhan? Lebih besar aras, karena kalau lebih besar Tuhan, tidak mungkin Tuhan di atas aras. Jadi kalau itu Tuhan yang mereka katakan, maka apakah benar mereka katakan Allahu Akbar, Allah yang maha besar? Salah. Tentu yang harus mereka katakan aras yang maha besar. Maka yang salat mengatakan Allahu Akbar itu orang yang sudah paham la ilaha illallah. Nah, tiada Tuhan kecuali Allah, hanya Allah satu-satunya Tuhan. Allah di atas segalanya. Allah ini juga harus dibedakan. Allah bukan di atas, tapi di atas segalanya. Itu terjadi kebesaran Allah berarti. Terjadi pada dunia. Maya kata dulu, Tuhan bukan di atas, tapi di atas segalanya. Betul kan? Bukan di atas orang. Jadi kenapa didatangkan kalimat illa, yang sehingga ini menjadi kalimat terbaiklah dalam zikir la ilaha illallah. Kalimat terbaik dalam zikir. Yang sudah lewat ini baru bisa pakai tarikat Ismuzat. So yang gelecor tarikat Ismuzat. Allah. Yang malam ada saya gedung tarikat Ismuzat. Itu zikirnya Allah. Bukan la ilaha illallah. Ya. Itu tarikat Ismuzat, tarikat Naqsyabandi. Jadi Ismuzat itu nama zat. Yang mana nama zat tadi? Allah. Allah. Itu zikir yang diajarkan dalam Naqsyabandi. Kalau belum mengenal Allah, bahaya. Allah. Bahaya bukan zikir. Allah. Ya. Kalaupun tidak bahaya, jadi apa yang disebut? Yang disebut belum dia kenal. Nama. Allah nama. Jadi kira-kira yang jak kena kaji aman. Bukan lain. Tapi coba dulu dari tarekat inilah kalau bisa, dari tarekat Al-Haddad. Tarekat Al-Haddad inilah la ilaha illallah. Karena kita masih punya musuh itu menurut Al-Haddad. Masih punya musuh di lambung sebelah kiri. Sehingga dalam tarekat Al-Haddad itu punya isyarat ketika mengucapkan tahlil kita memukul setan. Sehingga bentuk tahlilnya begini, dari pusat konsentrasi. La ilaha illallah, harus kuat ini. Jadi dalam bentuk la ilah. Jadi bentuk gerakan kepala membentuk huruf la. Satu ujung dari pusat, ujung kedua memukul tempat setan. Jadi biar setannya keluar dulu. Dan dari Al-Haddadnya nak coba yang dari Al-Haddad ngomong gitu ya. Pokoknya ini lah turi Tuhan ni leh. Turi Tuhan. Sudah ya? Kenapa didatangkan kalimat illa untuk menunjukkan khusus? Itu kalau dalam bahasa Indonesia juga seperti itu.
kalimat yang di belakang illa, ke bahasa Indonesia, setelah kecuali itu menunjukkan khusus. Umpamanya semua boleh pulang kecuali catur. Itu apa artinya? Perlakuan khusus. Khusus catur yang nggak boleh pulang, yang lain silakan. Kan khusus tuh, kecuali kalimat yang digunakan menggunakan kalimat kecuali itu menunjukkan khusus. Tapi beda dengan saya katakan begini. Sudah waktunya pulang ya. Catur jangan pulang dulu. Ini yang lain macam mana? Boleh tinggal, boleh pulang. Jadi tidak menunjukkan harus catur yang tinggal. Jadi sekali lagi semua boleh pulang. Nah, yang satu ini yang tidak boleh pulang. Semua boleh pulang. Yang satu ini tidak boleh. Jadi apa melainkan sih? Yalah, melainkan kecuali sama kan? Catur boleh pulang, melainkan yang lain. Ya, selain kecuali sama. Melainkan yang bahaya dah. Nah, Melainkan yang bahaya. sama si Muhai. Melainkan dengan kecuali itu sama. Tapi bukan betul kecuali. Hah? Kecuali bukan betul. Apakah nak pakai melainkan? Karena melainkan itu tidak ada lagi dalam bahasa Indonesia. Itu hanya dalam bahasa Melayu. Bahasa Indonesia kecuali, bukan melainkan kalau bahasa Indonesia selain. Bukan lagi melainkan, melainkannya bahasa Jawa. Selain, kecuali, itu sama. Yang lain yang tidak melainkan catur boleh. Wa haqiqatu makna la ilaha illahu. Apa nih? Haqiqatu makna la ilaha wal wajibul wujud al mustahaqqu lil ibadah al maqbud bihaqqin khaliqil alam. Artinya bermula sebenar-benar hakikat makna Tuhan itu apa? Yaitu wajib wujud. Hakikat makna Tuhan apa? Wajib wujud. Satu dulu. Wajib wujud. Itu Tuhan. Wajib wujud. Itu makna Tuhan. Wajib wujud. Apa? Wajib wujud. Wajib. Apa arti wajib? Harus. Arti wajib? Tidak boleh tiada. Tidak boleh tiada. Wajib wujud. Matahari wajib wujud? Tidak. Berarti bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Sebab makna hakikat Tuhan wajib wujud. Dan lagi mustahak bagi ibadah. Mustahak atau mustahak berhak. Tuhan berhak disembah. Bukan persoalan disembah atau tidak, berhak disembah. Tahu berhak? Tahu. Berhak. Berhak dibayar walaupun tidak dibayar. Itu. Berhak ditampar walaupun tidak ditampar. Berhak mustahak bagi ibadat yang disembah akan dia dengan sebenar-benar sembah yang menjadikan alam. Itulah Tuhan yang menjadikan alam. Maka makna Tuhan yang amat yang empat itu, berapa nanti kita bacakan? Makna Tuhan yang empat itu cawang. Arti cawang itu cabang. Cabang oleh makna yang dua dahulu itu. Ya. Apa mana? Kata apa makna Tuhan? Hakikat makna Tuhan yang pertama wajib wujud. Yang kedua mustahak bagi ibadat. Yang ketiga yang disembah dengan sebenar. Yang ketiga yang menjadikan alam. Empat. Ya, empat ya. Walaupun muka yang ketiga ni empat ya. Wajib wujud, yang mustahak bagi ibadat, yang disembah dengan sebenar, dan yang terakhir yang keempat menjadikan alam. Makna yang empat ini kan pendek-pendek ni.
Yang empat. Ini salah satu dari empat. Ini makna Tuhan. Wajib wujud boleh. Yang berhak bagi ibadat boleh. Yang disembah dengan sebenar boleh. Atau yang menjadikan alam juga boleh. Jadi ada empat. Makna yang empat ini, yang empat itu cabang oleh makna yang dua dahulu itu. Makna yang dua dahulu itu. Yang mana yang dua? Adapun makna yang dua dahulu itu asal oleh makna yang empat. Kemudian ini yang mana yang dua? Mana yang dua ada? Tidak butuh kepada yang lain. Itu satu. Yang kedua, yang lain butuh kepada dia. Kan itu makna Tuhan. Itu makna yang dua. Makna yang dua itu asal. Yang empat ini cabangnya. Artinya itu batang, ini dahan. Yang makna dua tadi, yang panjang. Apa makna Tuhan? Zat yang tiada butuh kepada yang lain dan dibutuhkan oleh yang lain. Itu Tuhan. Itu asal. Cabangnya nanti pendek-pendek. Yang wajib wujud, yang berhak disembah, yang disembah dengan sebenar. Itu makna yang pendek. Tapi ini cabang. Cabang. Hokaro. Dahulu itu asal oleh makna yang empat. Kemudian ini, karena jikalau tiada kaya Tuhan itu daripada tiap-tiap segala barang yang lainnya, dan tiada berkehendak kepada Tuhan oleh tiap-tiap segala barang yang lainnya, niscaya tiadalah patut wajib adanya. Ini kenapa ini dikatakan cabang dan itu dikatakan asal? Apa makna asal? Makna Tuhan yang asal, tiada butuh kepada yang lain atau kaya. Yang lain butuh kepada dia. Kenapa ini dikatakan asal dan wajib wujud itu dikatakan cabang? Karena begini, kalau Tuhan itu kalau ia tiada kaya, berarti masih berhajat kepada yang lain. Dan yang lain tidak butuh kepada dia, maka dia tidak wajib wujud. Tidak wajib wujud. Lanjut. Dan tiada mustahak ia bagi ibadat. Untuk apa dia disembah? Dia tidak kaya, dia masih butuh kepada yang lain. Dan yang lain tidak butuh kepada dia, maka tiada berhak dia untuk disembah. Dan tiada disembah akan dia sebenar-benar sembah. Kalaupun disembah umpamanya karena takut saja, bukan sebenar-benar sembah. Dan tiada boleh ia menjadikan Allah. Kalau dia masih butuh kepada yang lain dan yang lain tidak butuh kepada dia, maka dia tidak berhak disembah. Dia tidak akan disembah. Dia tidak bisa menjadikan alam. Berarti dia tidak wajib wujud, sebab dia masih butuh kepada yang lain. Yang kelima, kahai. Yang duhe, yang mecah naik. Karena baju. Karena makna yang dua dahulu itu asal daripada segala makna yang empat. Kemudian ini, manakala adalah padanya makna yang dua dahulu itu, maka bolehlah makna yang empat kemudian ini. Karena tiada mustahak bagi bahwa disembah akan sebenar-benar sembah akan dia, melainkan bahwa adalah ia kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya, dan berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap segala barang yang lainnya. Jadi ini penjelasan sudah, cuman dijelaskan di sini berulang-ulang. Maka nyatalah makna yang dua dahulu itu asal lagi terlebih baik. Jadi makna yang panjang itu asal dan terlebih baik, dan terlebih nyata ia daripada makna yang empat kemudian ini. Maka dengan makna dua yang dahulu itu nyata masuk
terkandung di dalamnya simpulan iman yang 50. Dalam dua kalimat itu masuk i'tikad 50. I'tikad 50. Tak i'tikad 50. Yaitu 20 yang wajib dan 20 yang mustahil dan 10 yang harus. Itulah 50. 20 tambah 20 tambah 10 sama dengan 50. Yang terhimpun semuanya kepada kata La ilaha illallah. Jadi wujud, qidam, baqa, lawannya yang jaiz itu masuk kepada kalimat La ilaha illallah. Tapi untuk memasukkan 20, 50 dalam kalimat ini jelas tidak mungkin. Pak Jalil dah mereti. Dia dah mereti. Jelas dia wujud kita makam kalau boleh. Hang Jalil kan. Halo. Mati di mata kelanya. Memang bukan itu yang kita masukkan, tapi inilah di apa? Kita belajar dulu bahwa wujud qidam itu masuk ke mana. Jadi ternyata kan sudah kita belajar masuk ke istighna, masuk ke iftikar. Yang mana istighna dan iftikar itu adalah makna daripada makna ilahiyah atau makna uluhiyah, makna Tuhan. Jadi ketika kita meratib, kita baca la ilaha illallah, yang kita ingat makna ini. Yang kita sudah paham bahwa seluruh sifat yang 50 masuk ke sini, kita sudah paham. Ini yang belum paham memang sulit, tapi yang sudah paham mudah. Kan maksudnya cara masuknya itu macam mana cara masuknya? Ketika contoh, sudah pernah saya kasih contoh, ketika kita katakan ada seekor harimau. Jadi orang belum kenal harimau masih pikir-pikir, tapi kita sudah terbayang harimau itu macam mana. Ada seekor gajah. Orang yang belum pernah tengok gajah, gajah. Nanti dia tanya, gajah itu apa? Tapi kita ketika menjelaskan tidak perlu berpikir punya belalai, punya kuping besar, punya galing. Jadi tidak perlu dijelaskan. Bang Dari yang ilmu kamu tunggu lah. Kenapa? Dia sudah paham. Dapat dimang li, 65 ke berapa? Yang paling kurung biau. Benar? Jadi begitu juga nanti kalau sudah paham. Lah, bagaimana kita masukkan? Kalau belum paham tidak usah tanya bagaimana. Kalau sudah paham, tidak akan lagi bertanya bagaimana, masuk sendiri. Hah? Coba. Memang kannya ni tak apa. Kannya, dia nak pertama dia dapat apa? Hana berjalan dia berarti. Kan tu si apa? Apa takai? Berkala maujuda dihakin. Di mana nanti ban kajut? Waktu kita la ilaha illallah, yang kita masukkan la ma'budu bihaqqin illallah. Ada banyak. Tapi bagaimana sampai kepada kesimpulan ma'bud bihaqqin? Nah, inilah yang kita belajar. Jadi ketika ini kita sudah paham, sampai kita sudah tahu bagaimana cara sampai kepada ma'bud bihaq, ketika ucapkan Allah atau ilah, kita langsung sudah memang terbayang. Sudah terbayang la ilaha illallah. Jadi masuk. Cepat hari dulu. Nya benar. Nya reti cepat-cepatnya dia pilih ke agak banyak nanti. Nya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia tidak berzikir dengan hati, kemungkinan yang kedua memang sudah sangat menyatu zikir itu dengan hati. Jadi dua kemungkinan.
beres atau sangat tidak beres. Macam ini juga orang takbir kan. Contoh yang betul. Allahu Akbar. Kenapa cepat kali? Itu ada dua kemungkinan. Tidak berniat atau sudah sangat paham. Sudah sangat mahir dalam berniat. Jadi kita yang masih belajar Allah lama. Itu kenapa panjang? Karena belum masuk. Kenapa belum masuk? Bukan mego belum paham. Ada yang ulang. Tapi kalau yang sudah paham, Allahu Akbar. Cepat kali enggak berniat. Niat. Ini sih. Tapi sama ngawahan ini itu dua kemungkinan. Dua kemungkinan. Sangat beres atau sangat tidak beres. Ada berarti lagi nanti. Tapi walau sedemikian, dalam kitab Aqidatun Najin itu ada hadis bahwa tidak baguslah baca kalimat la ilaha illallah itu cepat-cepat. Tapi jangan menilai orang. Kadang orang bukan disengaja, tapi inilah tidak sadar ya. Tidak sadar lagi sudah. Nah, pokoknya benda juga apa? Benda juga. Kitanya bagaimana ilmu yang sudah ada yang seperti itu. Jangan lihat orang. Jangan seperti yang dengar hu. Ada juga yang menghina itu. Hu. Apa itu? Jadi mereka pikir la ilaha illallah hu ini yang dibaca. Hu. Pertamanya begini. Nah, ini orang-orang bilang. Pertamanya la ilaha illallah, kemudian naik cepat sikit. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cepat kemudian Allah. Kemudian hu. Nah, itu tidak ada. Kalaupun ada itu tidak benar. Tapi orang yang berzikir hu itu ada. Itu tarikat Asy-Syadzili kalau tidak salah. Mereka tidak, kan tadi ada yang tarikat la ilaha illallah. Ada yang Allah. Itu tarik yang la ilaha illallah tarikat al-hadat. Yang Allah Naqsyabandi. Yang hu itu tarikat Asy-Syadzili. Bukan hu tapi huwa. Huwa kan huwa dimatikan jadi hu. Jadi ucapnya bukan hu tapi hu. Ada waw mati. Hu. Mantap, mudah dia bukan. Al-Qadirun bukan hadis. Al-Qadirun. Qadirun Yahya. Coba. Ya Allah. Nah, yang menurut mereka juga Naqsyabandi. Allah Qadir. Banyak yang tanya cemu murid tarekat Qadirun Yahya Medan. Bukan ada baca judul yang ngatur bantu babio. Ini cuma kesimpulan. Jadi wujud kidam baka itu yang wajib 20, mustahil 20. Yang harus satu masuk kepada kalimat la ilaha illallah. Artinya tiada Tuhan melainkan Allah. Maka teranglah dengan dia dada orang yang beriman. Kalau dia sudah masuk, dada terang. Kalau tidak, gelap gulita. Karena limpah cahaya makrifatnya. Jadi seberapa terang, seberapa makrifat. Masih kecil makrifat, kecil terangnya. Luas makrifat, besar terangnya. Maka adalah ia lepas naik. Nah, ini bahasa kiasan. Lepas naik ke atas tepi sungai air yang deras. Dan hilanglah ia daripada tiap-tiap pergaduhan yang nyata yang jatuh di dalam makna kalimat ini. Jadi kalau sudah paham, hatinya sudah terang dengan cahaya makrifat, maka dia sudah bisa berenang dalam sudah lepas daripada huru-hara karam, dia sudah bisa naik ke tepi sungai. Yang air sungai tadi itu deras.
dia tidak lagi di dalam sungai, tapi sudah naik ke tepi. Jadi tinggal nonton orang lagi berenang. Apa dibawa arus atau tidak? Kalau tidak paham, dibawa arus. Itu arus yang datang macam-macam. Mu'tazilah, Qadariyah, itu deras. Syiah, Mujassimah, apalagi macam-macam lah. Itu Abraham. Itu air yang deras yang dimaksud itulah. Tapi kalau sudah paham ini, dia sudah naik ke tepi. Jadi tidak lagi ada dalam air yang deras. Kalau ada dalam air yang deras, ini masih dalam perjuangan, selamat atau di bawah arus. Jadi kalau di bawah arus artinya dia keluar dari Ahlussunnah. Jadi Mu'tazilah, jadi Qadariyah, jadi Mujassimah, jadi Syiah dan sebagainya. Jadi kalau sudah duduk di tepi sungai, hilanglah ia daripada tiap-tiap pergaduhan yang nyata, yang jatuh dalam makna kalimat ini. Jadi yang masih di sungai itu lagi nunggu-nunggu berenang, nunggu bantuan, atau mengharap supaya air itu jangan deras, tak boleh banyak serangan, Syiah itu mati semua, kan? Nah, jadi dia sudah aman. Hilang ia daripada tiap-tiap pergaduhan yang nyata yang jatuh di dalam makna kalimat ini. Karena inilah berkata Sayyidina Hujaiji di dalam Hasyiah Ummul Barahin. Itu ke depan. Nah, ini minggu depan mohon datang supaya lebih jelas apa yang kita nafikan dan bagaimana ya kalau kita nafikan itu apa tadi berhala, apa itu benar atau tidak benar. Kan ketika kita katakan tiada Tuhan, apa yang kamu nafikan? Berhala, itu benar atau tidak benar? Tidak. Itu nanti yang akan dijelaskan. Jadi